Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or even good evening. Hope you're doing great today and hope you're having an amazing day. Baik, bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Inggris 1 bersama saya Imam Muhtadi. Kali ini kita akan membahas tentang pronouns. Pronouns itu adalah kata ganti. Apa sih tujuan dari mempelajari pronouns? Nanti kalian akan bisa membedakan jenis pronouns, kemudian akan bisa menganalisis pronouns sesuai dengan konteksnya. Mari kita mulai. Seperti yang kita ketahui bahwa pronouns itu adalah kata ganti, dan di sini saya akan memberikan sebuah contoh sebelum masuk ke dalam jenis-jenisnya. Saya meletakkan kalimat Udin is reciting Quran. He is such a good student. Nah, di sini he itu merupakan pronoun untuk menggantikan kata Udin. Jadi nama Udin diganti dengan he. Pronounnya adalah he, kata gantinya adalah he. Kenapa memakai he? Karena he itu untuk laki-laki. Dan di sini kita tahu bahwa Udin itu, nama Udin rata-rata adalah laki-laki. Oke, kita masuk ke jenis-jenisnya. Di sini ada kata I, kemudian you, kemudian ada he, kemudian ada she, kemudian ada it, ada we, kemudian ada they. Kita lanjut lagi. Di sini fungsinya sebagai subjek. Nah, selanjutnya adalah ada me, kemudian you, kemudian him, kemudian her, kemudian it, kemudian us, dan them. Fungsinya adalah sebagai objek di dalam kalimat. Nah, ini dia. Saya kasih contoh, I'm watching YouTube. Ini kata ganti I. Di sini diletakkan. Kemudian, I have a crush on you. Ini ada kata you. Nah, ini merupakan jenis kata ganti personal atau personal pronouns. Kata ganti yang merujuk pada orang atau sesuatu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa I, you, he, she, it itu adalah singular, sedangkan we sama they adalah plural. Nah, you singular or plural. Ini you pengecualian ya, bisa satu orang ataupun lebih dari satu orang ataupun jamak. Kemudian ada possessive pronouns. Ini merupakan kata ganti kepemilikan. Nah, untuk singular di sini ada mine, kemudian yours, kemudian his, kemudian hers. Contohnya adalah this Quran is mine. Kemudian this bag is hers. Nah, itu contohnya. Ada kata mine, kemudian hers. Dan ada bentuk pluralnya yaitu ours, kemudian theirs, kemudian yours. Contohnya adalah theirs will be taken. Dan contoh selanjutnya adalah freedom is ours. Selanjutnya ada possessive adjective pronouns. Ini kata ganti kepemilikan. Ada singular. Di antaranya adalah my, kemudian your, kemudian her, kemudian his, kemudian its. Nah, contohnya adalah my love is just for you. Yang kedua, I like your eyes. Ada my, ada your. Saya kasih contohnya itu. Kemudian ada bentuk plural. Bentuk pluralnya yaitu our, kemudian your, kemudian their. Dan contohnya adalah their English books are on the table. Kemudian we have to reach our goal. Sudah kelihatan mana possessive adjective pronouns-nya. Selanjutnya, di sini ada sebuah paragraf. Paragrafnya merupakan tentang moderasi beragama. Amina is a Muslim teacher. She teaches at school with students from many religious backgrounds. On Friday, she attends the mosque for prayer. Her friend, Maria, goes to the church on Sunday. They often share stories about their beliefs. Everyone respects each other's tradition. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kata gantinya adalah she, kemudian ada juga they, kemudian ada juga yang lainnya seperti ada her ya. Kemudian di sini ada each other. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini juga ada reflexive pronouns. Ini merupakan kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada diri sendiri, merujuk pada subjek. Kemudian ini penekanan ya. Kita lihat. Di sini ada singular, ada myself, ada yourself, ada herself, ada himself. Kemudian ada juga itself. Ini untuk singular. Saya kasih contoh, I'll do it myself. Nah, itu dia ya. Jadi merujuk pada diri sendiri. Merujuk
kepada subjek. Ada contoh yang lain, she amuses herself by learning English. Sudah kelihatan di mana reflexive pronouns, yaitu herself. Nah, itu dia. Kemudian untuk plural, di sini ada ourselves. Kemudian ada yourselves. Ada juga themselves. Dan contohnya adalah take a moment to collect yourselves. Yang kedua, they put themselves in dangerous situation. Nah, sudah kelihatan ya, ada yourselves dan themselves. Ini yang plural. Kemudian ada juga demonstrative pronouns. Ini digunakan untuk menunjuk orang atau benda. Nah, menunjuknya itu menunjuk pada yang dekat ataupun pada yang jauh. Nah, ini yang dekat ada this. Nah, ini singular. Dan contohnya adalah can you keep this for me? Nah, itu ya. Jadi this-nya itu menunjuk kepada satu ya. Beda lagi dengan these. Nah, ini untuk plural, untuk banyak ya. Kata gantinya, contohnya adalah these guitars are mine. Ini untuk yang jauh, beda lagi menggunakan that, menunjuk ke yang jauh. Ini untuk singular. Contohnya, that man looks suspicious. Nah, ada those juga, ini untuk yang banyak atau plural atau jamak ya. Ini contohnya adalah those cars are unique. Itu dia, saya kasih contoh untuk demonstrative pronouns, baik yang dekat ataupun yang jauh. Ada yang untuk singular ataupun plural. Nah, kemudian selanjutnya ada reciprocal pronouns. Ini itu adalah kata ganti yang digunakan untuk mengekspresikan mutual action. Ada aksi timbal balik satu sama lain. Ada hubungan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini ya. John and Annie love each other atau one another. Nah, ini kata gantinya menggunakan each other, ada one another. Jadi ada hubungan satu sama lain ya. Ada mutual action di sini. Nah, itu tentang reciprocal pronoun. Kemudian selanjutnya ada interrogative pronouns. Nah, di sini saya kasih contoh, ada who, ada which, ada whose, ada whom, ada what. Untuk lebih jelasnya ini di dalam kalimat, what's on your mind? Who's that man? Which is better for my PC? Who has lost? To whom did you send the letter? Itu dia ya, contoh-contoh di dalam kalimat ini untuk interrogative pronouns. Nah, di sini ada bacaan 1, kemudian ada bacaan 2 untuk latihan menganalisis pronoun di sini ya. Agar bisa dilihat dengan lama oleh kalian, ini bisa di screenshot atau di pause, kemudian dilihat mana aja pronounnya di dalam paragraf-paragraf ini. Nah, silakan tulis di kolom komentar mana aja pronounnya dan jenis pronoun apa saja yang ada di dalam bacaan ini. Nah, itu dia pembahasan tentang pronoun. Tadi kita membahas tentang possessive, personal, kemudian demonstrative, interrogative, dan yang lainnya. Itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai pronouns. Sebenarnya masih banyak jenis pronoun yang harus dibahas, tapi ini yang saya sajikan itu yang selalu digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.